Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. 3 minggu yang lalu saya ke Kupang. Ketika malam terakhir di Kupang, terus kompeniannya ngomong sama kita, Pastor Sam besok mau nggak mendoakan salah satu keluarga kita yang sakit gitu ya. Dan sakitnya itu di rumah sakit itu kondisi tidak sadar, usianya 88 tahun. Dan ketika disampaikan, itu alasannya adalah karena dokter sudah bilang kepada keluarganya bahwa ini papamu bonus umurnya sudah banyak. Ya, lah anaknya kurang terima. Kenapa kurang terima? Ya karena kok bilang begitu, kami itu masih butuh papa. Ternyata memang benar ya, figur orang tua, apalagi papa yang berdampak buat anak-anaknya, papa mama yang berdampak itu, mau usia berapapun tetap diperlukan. Padahal saya lihat anaknya itu usianya lebih tua-tua dibanding saya, ya saya tua, dia lebih tua lagi gitu ya. Papanya jauh lebih amat tua gitu ya, 88. Mau nggak doakan? Singkat cerita saya mengiyakan, dia Pak, besok sebelum ke bandara saya akan ke sana mendoakan. Oke. Berangkatlah saya ke situ, rame-rame kita, ada Pastor Andri, Pastor Ika, ada companion juga, terus akhirnya kita berangkat ke Siloam. Nah, sampai di situ kita doa, ya, karena doanya ini jenisnya agak berbeda, ya, usia 88, yang dokter bilang bahwa sudah banyak umurnya, langsung saya minta, Pastor Andri doakan dulu, Pastor Andri yang pertama doakan. Ya. Habis itu saya doa yang kedua. Pastor Lani lagi diam di situ. Pastor Lani itu salah satu jawabannya adalah kenabian sebetulnya. Ya, kadang-kadang dia bisa dapat sesuatu duluan sebelum orang lain tahu, dia bisa tahu duluan gitu ya. Dia bisa melihat itu tembus ke dalam. Ya, saya ini lebih banyak hati gembala. Hati gembala itu melihatnya lebih ke fellowship-nya, ke fun-nya. Tapi kalau istri saya itu lebih tajam dapatnya. Lah, memang apa yang didapat itu, wah ini sepertinya ada sesuatu gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu, Tuhan itu bicara sama Pastor Lani. Lihat iman anak-anaknya. Anak-anaknya ini berdoa buat papanya bisa sembuh. Lihat iman anak-anaknya. Langsung Pastor Lani, iya aku akan berdoa. Nanti kalau sampai tandanya adalah ketika Pastor Sam selesai mendoakan, minta saya mendoakan, itu berarti tanda dari Tuhan. Ya. Saya doa, saudara. Habis Pastor Andri saya doa. Di terakhir itu saya minta Pastor Lani berdoa 3. Pas jadi dapatnya ya. Singkat cerita, udah nggak terjadi sesuatu, cepat sekali karena keluarganya juga keluarga yang diam. Ya, jadi ngobrol apa kabar? Baik. Papa ngalami ini, ya sudah berapa hari. Sudah diam, jadi nggak bisa interaksi lebih banyak. Pulang saya ditanya sama istri saya, kenapa tadi nggak ngobrol lebih lama? Nggak ada yang diobrolkan soalnya, ya, dan kita harus pulang ke bandara. Itu hari Senin. Hari Rabu atau Kamis, saya dapat chat dari Pastor Ika, dikasih video dan testimoninya, opa itu sudah pulang ke rumah. Rumahnya sendiri ya, bukan rumah Bapak di surga, rumahnya sendiri. Ya, pulang ke rumahnya. Opanya lagi disuapin makan, di posisi di waktu kita mendoakan itu seperti nggak sadar. Tapi ketika dia nggak sadar, jadi nggak ada interaksi dengan opanya. Tapi di hari Rabu Kamis itu, opanya mengalami kesembuhan dan boleh pulang ke rumah. Saya kirim video lagi didulang makan sama omanya. Luar biasa, God is so good, Tuhan itu baik. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, tema sepanjang hari ini kita bicara tentang doa. Ya, karena doa itu tidak semua orang mungkin ngomong doa aja kadang, tidak semua orang bisa berdoa. Ya, makanya kenapa kita perlu punya connect group? Ya, itu adalah salah satu tempat pemuritan. Diajarin doa di situ. Ya, pernah enggak mengajak orang doa makan? Ayo doa makan. Jangan aku, dia aja. Jangan aku, dia aja gitu ya. Untuk doa yang paling sederhana aja yang untuk makan kita, itu kadang orang nggak bisa berdoa. Ya, tapi ada orang yang bisa berdoa, tapi something happen, nggak ada sesuatu yang terjadi. Ya, karena apa? Karena mungkin dia kurang percaya.
Ya. Doa itu sebetulnya adalah nafas kehidupan rohani bagi setiap kita orang percaya. Tapi enggak semua doa itu bisa membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang. Makanya kita perlu belajar. Saya mau tanya dulu sebelum menjelaskan lebih lanjut. Siapa yang mau doanya terjawab oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang enggak angkat tangan, yang enggak ngerti pertanyaan saya, silakan angkat tangan. Ya. Kita mau dong minta sesuatu, ada yang berdampak. Yosua berdoa, Tuhan kasih kami perpanjangan waktu, jamnya berhenti, minta itu sesuatu yang dahsyat gitu ya. Dan tercatat memang matahari berhenti, karena penanda waktu di waktu itu adalah matahari. Matahari berhenti lebih lama saudara, artinya jam berhenti. Permintaan yang tidak mungkin tapi terjadi. Abraham berdoa bersyafaat buat Sodom. Kami minta Tuhan seandainya 50 orang Tuhan bertobat sungguh-sungguh, jangan musnahkan Sodom. Tuhan berkata, aku tidak akan musnahkan Sodom. Ditawar lagi sama Abraham, Tuhan kalau ada 40 Tuhan, bahkan sampai terakhir kalau ada 10 Tuhan, jangan musnahkan Sodom. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan musnahkan Sodom. Tapi ironis karena di Sodom hanya 4 orang yang sungguh-sungguh, tidak ada yang lain. Ya, itu pun 4 itu tereliminasi 1 pada akhirnya, bukan nggak lolos, tapi dia nggak taat dengan perkataan Tuhan, jangan nengok ke belakang, dia masih nengok ke belakang, mungkin ingat cucian belum diangkat, nggak ada ayat itu, nggak ada, saya cuma bercanda, masih ingat ke belakang, langsung menjadi tiang garam. Doa itu adalah senjata yang ampuh bagi kita saudara, katakan amin. Ya, makanya kita perlu belajar banyak tentang doa. Nah bicara tentang doa ada 4 tema khotbah yang saya sampaikan. Yang pertama, saya pikir sudah ada. Minta bantuan teman-teman MM, sepanjang tema khotbah saya, di kiri kanan ada ya? Saya bacakan aja, kalau di sini belum muncul. Ya, ibadah pertama saya akan mulai dengan kunci doa yang berhasil membawa terobosan. Nanti yang kedua saya akan bicara tentang iman yang mengubahkan dari iman seorang perempuan Kanaan yang anaknya sakit, ya itu ada banyak nanti kita akan belajar tentang iman di situ. Dan nanti sore saya akan bicara tentang terobosan doa, dan malam itu saya akan bicara tentang menang atas kekhawatiran. Karena bicara doa salah satu senjata pembunuh untuk doa itu nggak terjadi sesuatu itu ketika kita bimbang dan khawatir. Makanya kita perlu menang atas setiap kekhawatiran kita. Ya, oke langsung aja. Buka Matius 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Matius 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Ya. Dari ayat 5, perhatikan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berhenti di sini dulu. Di dalam kitab Lukas, itu ada murid-murid yang ngomong sama Tuhan Yesus, Guru, ajari kami berdoa, seperti Yohanes mengajari murid-muridnya. Ajari kami berdoa, karena banyak orang itu ketika ngomong tentang doa itu, seringkali kita nggak ada panduannya, iya kan, betul ya? Kita nggak ada panduannya, seolah-olah kita tuh semuanya tuh bebas, pokoknya kita berdoa. Tapi padahal kita perlu tuntunan dalam doa. Makanya di ibadah pagi ini saya mau memulainya dengan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, saudara. Perhatikan ya ayat 5 dikatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tahu orang munafik itu siapa? Orang munafik adalah orang-orang Farisi, para imam-imam orang Farisi, yang ketika dia berdoa itu senang dilihat orang. Apalagi kalau dia kata-katanya indah, oh Bapa di surga, langitmu cerah. Ya, mereka pikir dengan keindahan doa itu sebetulnya bukan untuk Tuhan sih sebetulnya. Ya, ingat ya, saya ngomong begini, nggak usah tengok kiri kanan, nggak usah lihat ke atas, nggak usah lihat ke belakang, nggak usah lihat. Ya, saya ngomong begini ini untuk kita cek juga hati kita.
Ya, karena bicara tentang yang pertama ini, bicara tentang motivasi kita. Ya, ada orang-orang berdoa dengan kata-kata yang indah, sebetulnya bukan tujuannya untuk Tuhan, tapi untuk didengar sesamanya. Wih, bagus ya, bagus doa orang itu, luar biasa. Kata-katanya betapa indahnya. Upahnya ya di situ aja, nggak terjadi sesuatu. Tuhan itu menyelidiki hati kita. Saya minta poin saya tolong dikeluarkan, yang ibadah pagi ini poin-poinnya saya akan keluarkan mengikuti khotbah-khotbah saya. Ya. Yang pertama, catat baik-baik, kunci doa yang berhasil membuat terobosan yang pertama adalah ini, ditentukan oleh motivasi doa kita. Ya. Motivasi doa kita akan menentukan apa yang kita terima, saudara. Kalau kita motivasi doanya untuk dipuji orang, untuk kelihatan kita tampil bagus dan segala macam, maka there is something happen. Nggak ada sesuatu yang terjadi, nothing something happen. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Kenapa nggak ada sesuatu yang terjadi? Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan sudah berkata, bahkan untuk orang puasa aja, supaya puasamu itu betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan suruh kita itu berurap. Jangan kelihatan ketika kita berpuasa, biarkan Bapamu sendiri yang tahu kamu puasa. Nah, doa itu lahir dari motivasi yang benar. Kalau motivasi kita salah dalam berdoa, maka kita tidak akan lihat jawaban doa dalam hidup kita. Orang Farisi yang berdoa di bait Allah, dia padahal adalah orang yang pemberi perpuluhan taat, dia adalah orang yang aktif di dalam melakukan kegiatan agamanya, tapi pada akhirnya dia ditolak. Karena ketika dia berdoa, dia juga menghakimi sesamanya. Aku tidak seperti orang itu Tuhan, aku tidak seperti orang itu Tuhan. Tuhan melihat motivasi di dalam hati kita, hati itu nggak kelihatan. Ya, apalagi berdoa buat motivasi di mana orang itu biar hancur Tuhan, ya doamu nggak didengar. Ya. Bisa mengerti maksud saya? Motivasi ini, motivasi hati kita ini menentukan apa yang akan kita dapatkan. Jadi hati-hati dengan cara berdoa kita. Karena dikatakan begini, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ngapain mereka lakukan itu? Karena mereka ingin dilihat orang, ingin kelihatan bagus. Jadi hati-hati dengan motivasi hati kita. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, perhatikan ya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita berdoa disuruh untuk tutup pintu, loh kan gak ada orang yang melihat dong. Ya memang, karena doa itu yang kedua, keluarkan poin saya, bagaimana kita punya doa yang berhasil membuat terobosan adalah berharap pada Tuhan sepenuhnya, bukan pada manusia. Ada satu cerita tentang seorang anak yang berdoa minta sepeda baru sama Tuhan. Dan doanya teriak-teriak, saudara. Tuhan minta sepeda! Gitu. Kurang keras ya, saya ulangi ya. Nanti saya agak tahan di nada yang paling rendah soalnya ya. Tuhan minta sepeda baru! Gitu. Kurang keras? Dia ditegur sama papanya, ngapain kamu doanya sekeras itu? Masa Tuhan tidak dengar doamu? Dia bilang gini, Pak, Tuhan mungkin dengar, tapi masalahnya aku pingin nenek di sebelah kamar kita ini dia lebih mendengarkan. Karena dia murah hati sebetulnya. Masalahnya nenek itu maaf Pak, pendengarannya sudah kurang. Makanya doa saya harus lebih kencang supaya nenek mendengar dan supaya nenek membelikan. Banyak orang punya motivasi doa itu untuk orang lain, supaya bisa menjadi jawaban. Tuhan tidak mau itu, saudara. Ya. Sekarang kita nggak bisa nyanyi lagu Selidiki Aku, ya, karena kena ban nanti kita, nggak boleh ya. Makanya hanya disebut aja, tapi kok usah dinyanyikan. Ya. Nyanyi dalam hati aja. Tuhan itu tahu loh di hati kita seperti apa. Bayangin, Tuhan suruh kita tutup pintu, nggak ada orang tahu. Sebetulnya bicara apa sih?
Tuhan itu ada di mana-mana di dalam hidup kita, saudara. Jangan bilang bahwa Anda di kamar Anda ketika Anda berdoa, masa Tuhan mendengar? Tuhan itu mendengar. Ya, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya itu pasti mendengarkan. Firman Tuhan katakan ini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk melihat orang-orang. Ada yang berkata kalau doa itu memang enak pagi-pagi benar. Di saat orang lain tidur kita berdoa. Supaya apa katanya? Supaya Tuhan lebih sedikit doa. Itu kan manusia terbatas. Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar. Ketika Tuhan lagi ngobrol sama perempuan pendaran 12 tahun yang dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan perempuan itu datang dan dia dengan takut, dia berkata, aku Tuhan. Terjadi dialog, sementara terjadi dialog, Yairus yang bawa anaknya yang sakit, bawa anaknya yang sakit, bawa pergumulan anaknya yang sakit. Sakitnya sudah berat, anak satu-satunya, anak perempuan, itu saya bisa bayangkan hatinya Yairus gundah gulana untuk menunggu jawaban dari Tuhan Yesus. Tapi terjadi interupsi di mana Tuhan Yesus dipegang jubahnya oleh perempuan pendaran 12 tahun. Ketika Tuhan ngobrol sama perempuan pendaran 12 tahun ini, tiba-tiba Yairus didatangin oleh orang-orang di rumahnya. Mengasih tahu Yairus, anakmu sudah mati, tidak usah kamu ngerepotin guru, sudah nggak usah ngerepotin guru lagi. Di situ masih sempat-sempatnya Tuhan menengok Yairus dan berkata, percayalah, jangan takut, percaya saja. Tuhan itu mendengar doa, saudara. Tuhan itu beda dengan kita. Dia maha tahu, sebab Engkau Tuhan yang maha tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan dalam kemenangan. Tuhan itu maha tahu. Dia beda dengan kita manusia. Kita mungkin, saya beda dengan Pastor Lani. Pastor Lani hari ini berkhotbah di Surabaya. Pastor Lani kalau dia belajar itu dengan suara keras pun, dengan ada lagu segala macam, dia bisa. Saya nggak bisa. Saya butuh ketenangan. Saya kalau baca buku itu lebih tenang, taruh tempat yang dalam sunyi gitu, yang ada angin-anginnya, tertidur ya. Saya adalah tipe orang yang belajar itu tenang. Saya kalau ngobrol sama seseorang, jangan sampai ada interupsi di kanan kiri, terganggu saya. Bisa tidak jelas, itu saya. Tuhan beda. Tuhan itu dia maha tahu. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kalau kamu berdoa tutup pintu, tidak ada yang lihat. Iya nggak apa-apa, Tuhanmu yang lihat nanti. Dan kalau Tuhan yang lihat, pasti sesuatu yang terjadi. Yeremia ayat 17 ayat 5-8 dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Doa itu yang kedua supaya kita mengalami terobosan adalah pastikan kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bukan ada embel-embel yang lain. Tuhan itu jelas loh saudara. Bukan ada embel-embel yang lain. Aku tak doa gini sambil ngomong berharapnya sama manusia. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Amin. Amin. Ya, mau seperti anak kecil yang minta sepeda baru? Atau kita mau mendengarkan suara Tuhan? Tutup pintu kamar, percaya Tuhan. Ya, saya jadi ingat satu kisah, ada satu teman yang dia berdoa, dia ingat saya menikah dengan mujizat, dia memanggil Tuhan, aku memanggil Tuhan yang menikahkan Kosem dan Celani, nikahkan aku juga, itu doanya. Karena dia hari itu lagi menabur sesuatu yang dia tahu itu penting, kalau dipakai untuk menikah pun itu bisa buat tambahan.
Tapi hari itu ada dorongan di hatinya untuk menaburkan apa yang dia punya itu. Dan dia taburkan itu di bulan Desember, dia menikah tahun depan, kalau saya nggak salah, lupa saya pokoknya. Dia taburkan itu. Sebulan kemudian, ada jemaat kepingin ketemu saya. Pak, saya boleh ketemu Pastor Sam nggak? Oh boleh. Akhirnya ketemulah kita. Dalam pertemuan itu, dia bilang begini, Pak, saya izin ya, boleh enggak? Oh, awalnya dia tanya, Pak, bagaimana kabar si A? Oh, si A baik-baik aja. Terus dia bilang begini, boleh enggak saya izin? Karena bulan lalu, dalam doa saya tuh lihat penglihatan. Yang dilihat adalah si A. Bulan lalu, waktu si A bulan itu datang, dia berkata, Tuhan, aku memanggil Tuhannya menikahkan Kosem dan Celani, ya, nikahkan kami juga itu. Lah, sambil dia menabur sesuatu di gereja. Lah, bulan depan orang ini ngomong, bulan lalu itu saya berdoa Pak, lo kok dapat penglihatan tentang dia, lagi menangis di hadapan Tuhan. Dan saya dan suami saya ini sepakat Pak, kami sepakat untuk mau memberkati si dia ini. Boleh enggak Pak? Saya tanya, oh pingin memberkati apa ya? Dia bilang, seluruh restorannya, pesta resepsinya, saya yang bayar. Saya dan suami saya sudah sepakat untuk membayar itu. Saya bilang, kalau memang itu dari Tuhan, yes, di gereja Mawar Seron ya, semua hamba-hamba Tuhannya itu punya akuntabilitas. Kita enggak gampang-gampang jadi orang, oh ada memberkati kita, oh ya terima kasih, enggak gitu kita. Kita tuh ada, atas kita ada pimpinan kita, karena itu menjagai semuanya. Ya, baik yang memberi maupun yang dapat berkatnya, itu kita punya integritas. Kita enggak jadi orang yang gampangan untuk menerima sesuatu, enggak. Ya. Ada masanya di mana kita menolak, kita akan pasti menolak, lebih banyak menolaknya untuk jangan, terima kasih. Kami melayani itu sudah bersyukur. Tidak ada di GMS melayani pemakaman, melayani apapun, Anda susah, sudah mengalami duka cita, masih Anda bingung untuk memberkati hamba Tuhannya, tidak perlu diberi. Karena kita itu sudah senang melayani. Itu adalah haknya jemaat untuk dilayani. Siapapun Anda, kita tanggung jawab kita untuk melayani dengan yang terbaik. Itu aja. Ya, sedikit pasan sponsor ya. Nah, case yang ini beda. Saya digerakkan Pak. Saya bilang sudah berdoa, sudah Pak. Saya ini akhirnya oke, saya perlu izin juga ke atas. Singkat cerita, lebih cepat aja potongan ceritanya. Si A itu akhirnya diberkati di pestanya. Free of charge, dia nggak bayar pestanya sedikit pun. Di cover sama orang itu. Aneh ya, bulan lalu dia berdoa minta Tuhan, nggak ada yang tahu loh dia nangis itu. Tuhan itu jago meng-capture mimpinya orang, doanya dia di situ, di-capture kasih orang lain untuk punya beban yang sama. Jadi Anda dalam pergumulan, nggak usah lihat kiri kanan, lihat sama Tuhan. Loh, yang amin cuma satu orang. Di sini rupanya nggak perlu doa semua kayaknya ini ya. Lihat dari wajah muka, ini rasanya semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Amin saudara. Anda harus pegang Tuhan di hidup Anda. Kalau mau cerita kesaksian, banyak cerita kesaksian. Bagaimana Tuhan itu jago untuk meng-capture mimpinya seseorang. Tanpa orang lain tahu, Tuhan tahu saudara. Katakan amin. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang ketiga, ini, bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam doa kita. Pastikan doa yang kita ucapkan lahir dari kedekatan dengan Bapa, bukan dari ketidakpercayaan. Orang kalau berdoa, bertele-tele, tahu bertele-tele? Ini bukan tele yang buat orang foto ya, enggak ya. Bertele-tele itu adalah doanya itu sebetulnya dia nggak yakin. Pernah enggak berharap sesuatu sama seseorang atau mungkin sama keluarga kita anak kepada papa kita. Kalau kita enggak yakin, kita akan diomongin terus. Pak, Bu lupa loh, beliin yang tak ingini. Nanti besok ngomong lagi, Pak, Bu lupa loh, beliin yang tak ingini. Pak, Bu lupa loh,
belikan yang tak ingini. Saya gini-gini jadi ingat anak saya yang paling kecil, nomor 3, Mimi. Suatu hari dia pingin sesuatu, bukan kebutuhan pokok, bukan. Keinginan yang ini. Ya, suatu hari saya bilang, Mi, Papa akan belikan itu. Really? Dia bilang gitu, sambil mukanya berbinar-binar. Gak berapa lama saya dikasih handphone. Ayo Papa ngomong lagi. Papa belikan apa tadi? Di-capture saya. Saya bilang, kamu gak percaya. Ya karena dia tahu ini mainan. Jadi gak perlu beli pun gak apa-apa. Ya, kalau makan pasti makan, sekolah pasti sekolah. Ini mainan yang nggak harus beli. Di capture saya, bukan di capture, di record, didengarkan. Ayo, Papa ngomong lagi apa? Tadi Papa bilang apa? Saya beliin itu, pulang dari gereja saya beliin dia. Nih, tak kasih toko online-nya, dia beli dari akun saya. Orang berdoa bertele-tele itu karena dia nggak yakin dengan bapaknya. Tuhan, masakkah engkau mau mendengarkan doa? Tuhan itu kadang-kadang juga bisa tersinggung loh. Ada siapa itu, saya lupa itu yang dia bilang, Tuhan kalau engkau mau, apakah engkau mau? Itu pertanyaan Tuhan begitu, diulangi lagi sama Tuhan. Kamu nggak percaya aku mampu. Nah seringkali yang membuat kita ragu itu karena kita nggak deket. Kalau kita dekat, kita enggak perlu ragu saudara. Doamu enggak perlu panjang-panjang sebetulnya. Makanya kemarin ketika mendoakan opa itu, orang berpikir doanya kok cepet banget. Bu harusnya minta sesuatu tanda gitu. Enggak perlu. Saya ngomong begini bukan saya pintar mendoakan, enggak loh, enggak juga. Tapi saya yakin sama Tuhan saya. Saya dengar kabar case-nya orang itu koma 88 tahun. Nggak ada keraguan sedikit pun, di dalam kamus hati saya itu nggak ada kata tapi, nggak ada. Kalaupun sampai jawabannya itu nggak sesuai dengan apa yang saya doakan, saya selalu balut di hati saya tuh, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Tapi itu nanti di belakang. Selama saya masih ada kesempatan untuk berdoa, saya akan berdoa yang terbaik di situ. Dan nggak perlu panjang-panjang. Karena kepanjangan itu sebetulnya alasannya sederhana, karena kita tidak yakin. Halo, Tuhan Yesus berkata begini, kalau Bapamu yang di dunia ini tahu memberi yang baik. Bapak yang bisa lupa, Bapak yang bisa memungkirin, Bapak yang bisa mungkin menyangga. Tapi Bapak yang di dunia aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, dia akan memberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan doa dengan tidak percaya saudara. Kita harus yakin. Dapat sesuatu enggak dari apa yang kita pelajari ini? Amin. Ini sudah poin ketiga. Tenang, poin keempat itu akan banyak poin-poin di bawahnya. Harusnya lebih semangat dong. Dia ngomong gitu langsung, waduh poin lagi nih. Kapan pulangnya? Tenang, nasi pecel masih menunggu kita. Ya. Oke, coba lihat ayat berikutnya. Perhatikan, dikatakan begini, ayat 8. Jadi, ini masih hubungannya dengan ayat 7. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Bapak itu, saya bisa paham ya, karena saya punya 3 anak. Ya. Anak saya tadi yang minta saya direkod, minta sesuatu, namanya papa itu pasti kepingin mendengarkan apa yang anaknya minta. Belakangan pada akhirnya kita nggak cuma belikan 1, belikan beberapa. Ya, tapi ketika dia berkata, apa, temanku punya 10, aku pingin nambah lagi boleh enggak? Baru saya berkata, enggak perlu. Ya, jadi karena enggak perlu, kamu cukup itu aja, enggak apa-apa. Enggak sayang daripada kamu cuma dibuat lihat-lihat itu aja, tapi enggak ada gunanya juga. Bapak itu ngerti kok, tanpa dia minta pun, Tuhan itu tahu. Ya, saya sering, Pastor Lani itu sering juga dapat sesuatu terjadi. Padahal cuma di dalam hati loh, enggak ada yang tahu. Saya tuh pernah loh, suatu hari itu batin.
batin. Kok kepingin durian ya gitu. Kan sesuatu yang sederhana ya. Saya bisa pergi ke pasar, ada enggak pasar durian? Jarang orang pasar durian itu ya. Biasanya ada lapaknya sendiri. Saya itu kepingin durian. Dalam hati loh, gak ada yang tahu, gak ngomong-ngomong, gak woro-woro. Dalam hati kepingin durian. Kok kepingin durian ya? Tiba-tiba gak berapa lama pintu kamar saya diketok. Saya kan tinggal di mes, jadi rumah itu bebas, saya tinggal dengan full time waktu itu di Jember. Jadi itu karena dengan mes, pintu itu terbuka, kadang jemaat datang dan pergi di situ. Tiba-tiba ada orang ketok kamar saya. Saya tanya siapa? Saya buka, salah satu pemimpin. Dia bilang begini, Pak Gem, tolong diterima. Ini adalah buah yang saya tanam. Oh kok buah? Biji yang saya tanam menjadi buah. Dan ini adalah buah pertama berbuahnya. Saya langsung ingat Pak Gem, saya kirimkan ini tolong diterima ya Pak Gem. Ini tes percobaan dulu ya. Karena ini saya dapat buah pertama tak berikan ke gembalanya dulu. Anda mau tahu apa di situ? Buah salak, bukan. Manggis juga bukan. Saya buka, tahu buah durian. Saya tuh memikir, Tuhan, baru batin, kayak kebetulan ya. Tapi saya percaya di dunia ini gak ada yang kebetulan. Tuhan itu tahu kok apa yang kita butuhkan itu Tuhan tahu. Ada seorang nabi yang bernubuat buat kami, Bapak akan dikasih 2 anak lagi sama Tuhan. Jadi totalnya kan 3, kalau waktu dapat nubuatan, karena saya sudah punya Kathleen. Bapak akan ditambah 2 anak lagi di tahun ketiga. Itu nabi itu ngomong begitu sama saya. Wah hebat dong nabi itu. Enggak. Sebelum nabi itu ngomong, Pastor Lani itu sudah ngomong sama saya, aku ingin punya 3 anak. Ngerti maksud saya? Tuhan itu tahu, bahkan sebelum kita minta pun, Tuhan itu tahu. Makanya betapa luar biasa ya, kita punya Tuhan itu seajaib itu. Ini minta maaf ya, banyak kesaksian, karena relate dengan jawaban doa. Ya, tapi yang ketiga, kalau Anda mau jawaban doamu terjadi, pastikan bahwa doamu yang diucapkan itu lahir dari kedekatan. Makanya kalau dalam doa itu tidak cuma doa tok dengan kebutuhan yang ada, tapi Anda bangun kehidupan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ini coba dinaikkan lagi satu lagi. Ya, bersekutu denganmu. Sebetulnya tadi saya mau ganti lagu, saudara. Tapi karena Anda masuk, tapi saya ikut Anda aja. Hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Doa itu tidak cuma sekedar doa perkataan yang dipanjatkan, tapi bangun dengan keintiman. Dekat, cari lagu-lagu yang buat Anda itu semakin dekat sama Tuhan. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, tidak perlu minta pun, Tuhan tahu kok. Ibarat seorang anak lihat sesuatu, dia lihat terus itu. Meskipun dia tidak ngomong sama papa bisa tahu itu anaknya, hatinya ada di situ. Dia pasti akan belikan, kamu mau tak beli itu. Ya, makanya nanti muncul kata-katanya, really? Gitu. Sungguhan tak? Boleh kamu beli itu, beli. Papa itu begitu. Amin. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Kasih tepuk tangan yang paling merepot oleh kita. Ayat berikutnya, ayat 9, saya masuk pada pokoknya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang keempat, bagaimana doa kita bisa mengalami terobosan? Yang keempat adalah berdoalah seperti yang Tuhan ajarkan dan lakukan. Ya. Berdoalah seperti yang Tuhan ajarkan dan lakukan. Doa Bapa kami siapa yang hafal di sini? Angkat tangan. Saking hafalnya sampai kita sambil makan pun bisa doa Bapa kami yang enggak ada ya. Orang itu lupa akan esensinya doa itu sebetulnya. Perhatikan ya, dikatakan begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang pertama, perhatikan, doa yang seperti yang Tuhan ajarkan dan lakukan adalah kata pertamanya dikuduskan namamu. Perhatikan, sekalipun kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita sembarangan. Pas Tuhan aku ngantuk hari ini, Anda tidak menghargai kekudusannya. Kekudusan juga bicara tentang kehidupan kita yang dibangun dengan tidak bercacat celah sebetulnya. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada orang berkata, Pak, kenapa doa saya nggak dijawab sama Tuhan? Pertanyaan saya sederhana, tak kembalikan lagi. Anda menjaga hidupmu enggak? Yakobus berkata gini, doa bukan doa pendeta, tapi doa orang benar. Bila yakin akan besar kuasanya. Doa orang benar, kita benar itu bukan karena perbuatan kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan, kita menghargai kebenaran yang sudah diberi kepada kita menjaga hidup. Supaya kita tidak menjadi anak-anak sekewa, dia tangking setan. Tiba-tiba setannya bilang gini, Yesus aku tahu, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Kamu siapa? Digagahi itu anak sekewa. Padahal dia berdoa pakai otoritas nama Tuhan. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Karena dia tidak pelihara kekudusan dalam hidupnya. Makanya kata pertama dalam doa Bapa kami adalah dikuduskan namamu. Artinya apa? Dia adalah tetap Allah yang kudus. Sekalipun kita dekat, hubungan antara dia dengan kita tidak berjarak. Tapi kita juga menghargai kekudusan. Bicara tentang sikap kita ketika kita berdoa juga. Sometimes bisa berlutut. Doa saya tiap pagi di rumah saya selalu duduk di kursi. Kalau saya di kantor saya berdoa, saya akan copot sepatu saya, ambil gitar, saya akan duduk di bawah di lantai itu. Saya berusaha untuk serendah-rendahnya dalam doa, tapi kan tidak mungkin main gitar sambil gini kan tidak mungkin. Atau begini kan juga gak enak, ya kan kayak di kebun jadinya. Tapi saya berusaha serendah-rendahnya, sepatu saya copot, saya datang haus sama Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Bicara tentang bahwa tetap dia adalah Allah yang kudus. Bahwa persembahan hidup kita yang dipersembahkan sebagai persembahan ibadah yang sejati melalui kehidupan yang tidak bercacat celah itu. Amin. Amin. Anda harus aminkan itu. Ya, tetap dikuduskan namamu artinya dia tetap Allah yang kudus. Kita harus menghargai kekudusannya. Tidak bisa sembarangan juga. Yang kedua, ini poin terakhir ya, 4 ini ya, tapi ada poin-poinnya. Yang kedua adalah, perhatikan, datanglah kerajaanmu, ayat 10, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. 4 poin B adalah berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita. Ada orang berdoa nggak dapat sesuatu, ya karena dia memaksakan kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata, Bapa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau nggak terjadi pun, kehendak-Mu yang terjadi. Ya. Dalam doa saya dengan pergumulan, saya tidak akan berdoa, Tuhan cepatkan ini selesaikan, selesaikan ini. Saya selalu akan berkata, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Engkau tahu yang terbaik, buat hatiku bisa melihat yang sama, apa yang Kau mau. Kehendak Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, pasti doa kita akan dijawab sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, dikatakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. 4 poin B-nya apa? Enggak ada ya di sini, sengaja enggak tak kasih. Tapi Anda bisa catat sendiri. 4 poin B-nya adalah, 4 poin C-nya adalah mintalah penyediaan, pengampunan, dan perlindungan. Dalam doa-doa kita tahu bahwa kita yang bisa menyediakan buat hidup kita itu adalah Tuhan. Penyediaan, berikan kami makanan secukupnya. Kita perlu minta itu, enggak, ini Tuhan yang ajarkan, enggak apa-apa. Tuhan, kami perlu Tuhan, anak kuliah, enggak apa-apa. Tuhan perlu untuk anak sekolah. Tuhan itu bisa menjawab doa itu. Ya, berikan kami makanan secukupnya, bicara tentang kebutuhan kita, bahkan bunga di padang aja Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anaknya. Minta penyediaan, perlindungan. Ingat perlindungan itu bicara bahwa kita selalu ada iblis yang ingin menjatuhkan kita. Makanya kita minta Tuhan jagai aku. Kadang kita berdoa Tuhan berikan aku hati yang sabar Tuhan. Keluar dari doa kita, ada aja yang gangguin. Ya kan? Ada aja yang gangguin. Saya pernah lihat ada orang makan, sudah habis setengah, komplain dia. Ya, kok tahu Pak? Ya karena saya di sebelahnya. Jadi saya makan di situ sama Pastor Lani, ada orang makan di sini. Komplainnya kok telat, kok baru setengah makan baru itu. Dia komplain, kenapa rawon ini asin? Dalam hati saya dari tadi kamu makan juga baik-baik aja, tiba-tiba di tengah-tengah itu. Tiba-tiba di tengah-tengah bisa marah. Mungkin ya kebanyakan garam ya mungkin ya. Jadi dia marah. Lah ujian itu selalu ada dalam hidup kita, makanya Tuhan minta kita ada perlindungan. Supaya kita dijagai. Tadi pagi saya berangkat ke sini, mobil tiba-tiba saya dipotong orang, pas tikungan tiba-tiba saya dipotong orang, taksi kenceng sekali, hampir kena saya. Saya sempat bel, karena kaget, karena dia tiba-tiba tidak jaga jarak, motong ke kanan. Saya bel, tapi setelah bel itu ya sudah, bye-bye. Tidak usah bel, terus pakai lampunya dim-dim gitu, tambah dikejar, tambah diikutin, ngebel lagi, mau apa? Tidak ada guna. Ya, bel itu tadi cuma menandakan bahwa hati-hati ya bro, gitu loh. Mungkin dia lagi mau ke kamar kecil lebih cepat. Ya, jadi kita harus ada hati ini sabar Tuhan, minta perlindungan. Tadi itu kan tiba-tiba dipotong, enggak request gitu. Tiba-tiba dipotong aja begitu. Padahal lagi mau datang untuk khotbah lagi. Tapi tetap Tuhan jagai. Minta apa lagi? Pengampunan. Ya, karena siapa yang bisa mengampuni kita? Manusia nggak luput dari dosa. Ya, beda orang hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa itu beda. Kalau orang jatuh dalam dosa itu dia nggak request. Saya pernah suatu hari lagi ada apa gitu, ada sesuatu itu saya mau coba tendang. Ternyata waktu nendang itu licin. Jatuh saya, kayak kungfu jatuh gitu ya. Pas di rumah saya itu ada lubang satu kotak, itu harusnya untuk pohon ditaruh di taman kering di rumah kami. Ya, tapi nggak ada pohonnya, batunya juga nggak ada, jadi cuma ada kotak gitu, terus itu tajam semua, lancip semua. Anda tahu saya lagi begini jatuh, kok ya pas ukurannya padahal kalau dipikir-pikir lagi, kok bisa di tengah-tengahnya saya jatuhnya. Kok enggak geser ke kanan, itu kepala saya pasti sobek, pecah, karena itu tajam di kotak itu. Jatuh saudara, pas di tengah, lucu ketika jatuh itu, waduh kok jatuh ya. Tapi yang membuat saya heran adalah ketika saya bangun, saya pas di tengah kotak, jatuh saya itu. Kadang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hidup kita. Tuhan bisa jaga kita. Tapi ingat, minta doa pengampunan. Orang jatuh dalam dosa itu beda, jatuh itu nggak request. Tapi ada orang yang tinggal dalam dosa itu beda. Dia request, bukan dia request, dia tinggal dalam dosa itu beda. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita perlu minta Tuhan ampuni. Tadi aku mungkin kurang sabar. Ampuni, tadi aku mungkin kecewa. Ampuni, aku mungkin tadi enggak berlaku benar. Ampuni aku Tuhan. Bapa itu murah dalam pengampunan. Dan ingat, ketika kita minta doa, ampuni kami. Jangan lupa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Jangan sampai kita minta kita toh, tapi kita nggak bisa melepaskan juga pengampunan yang sama kepada orang lain. Nggak ada sesuatu yang terjadi di situ. Jangan sampai ada keberatan hati nurani. Yang terakhir dari yang terakhir, Anda dapat sesuatu enggak? Ayat 14, tiba-tiba Tuhan berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Diulangi di kata terakhirnya. Selesai amin, masih ada tambahan. Poin keempat, yang terakhir 4, bagian D, adalah ini, belajarlah taat dengan apa yang Tuhan minta. Saudara perhatikan kata-kata ini, karena setiap ketaatan akan membuka pintu surga dalam kehidupan kita. Setiap ketaatan itu akan membawa pintu surga dalam kehidupan kita. Pintu itu terbuka. Saya mau tutup dengan satu cerita namanya Elia. Ya. Di Yakobus pasal 5 saya bacakan di ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini orang luar biasa, sampai Yakobus pun tulis dia manusia biasa. Karena yang dia minta itu mustahil. Dia minta hujan itu tidak boleh hujan selama 3,5 tahun. Kalau dia tidak ngomong hujan, maka hujan tidak akan turun. Spektakuler kan yang dia minta itu. Apa yang membuat Tuhan mendengar doanya? Kalau Anda belajar tentang Elia itu taat orangnya. Elia pergi ke Sarfat, dia pergi ke Sarfat. Aku akan memberi makan engkau dari janda Sarfat. Dia datang. Elia sebelum ke Sarfat, ke Sungai Kerit. Nanti aku akan pelihara kamu di situ. Dia stay di Sungai Kerit. Tidak perlu ngomong 2 kali, tidak perlu bertanya Tuhan, kenapa harus ke Kerit? Siapa yang kasih makan di situ? Tuhan kirim burung gagak loh saudara. Kirim roti dan daging dikatakan. Dikirim makanan. Karena mikir ternyata ojek online itu sudah ada di zaman Elia. Tapi berupa dengan burung gagak. Burung yang paling rakus di dunia itu burung gagak. Dan burung gagak nggak boleh makan apa yang dia bawa. Kirimkan ya, nggak boleh dicipin ya. Mau kirim pizza, 1 loyang begini, dipotong-potong-potong, ternyata bisa diambil sedikit, dimakan dulu. Ya kan, dikirim. Burung gagaknya nggak boleh. Saya kadang-kadang mikir, kadang imajinasi saya keluar. Ini siapa yang masak daging dan itunya. Pikiran manusia akan terbatas. Tapi Elia dipelihara untuk sesuatu yang mustahil itu. Why? Karena dia taat. Ampuni, belajarlah mengampuni. Tidak usah pakai tanya, Tuhan kenapa harus mengampuni? Kalau Anda semakin tidak mengampuni, Anda tidak taat sama Tuhan, Anda sendiri yang terhalang doanya. Do you mudeng what I mean? Yes. Do you understand what I mean? Kita mau doa, kita nggak terhalang saudara. Ayo Sam, lepaskan pengampunan aja. Apa susahnya? Oh Bapak nggak tahu betapa berat hati saya. Iya. Siapa sih yang gak berat ketika melepaskan pengampunan? Tapi saya akan ngomong sama diri saya. Ingat, kamu mau doamu dijawab Tuhan gak? Aku mau Tuhan. Amin saudara. Kita mau doa kita dijawab sama Tuhan. Elia itu taat. Abraham taat sama Tuhan. Abraham pergi dari keluargamu. Pergi ke tanah Kanaan. Dia berangkat. Abraham serahkan anakmu. Dia berangkat. Ketaatan itu akan membuat pintu surga terbuka untuk memberkati kita saudara. Katakan amin. Mari kita berdiri, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.